Shalom, sahabat terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Bunga mawar, bunga melati, indah berseri sepanjang hari, bersinar bagaikan lentera embun pagi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jumpa kembali dengan kami bersama Lentera Embun Pagi. Langsung dari Studio Voice of Seven, bekerja sama dengan Departemen Komunikasi Conference Jawa Kawasan Timur, Jalan Tanjung Anom nomor 7, Surabaya. Tema pekabaran Tuhan pada hari ini adalah identitas sebagai garam dunia. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Seorang sejarawan yang terkenal mengatakan, aku masuk ke dalam dunia, aku melihat gereja. Tetapi setelah aku masuk ke dalam gereja, aku melihat dunia. Apakah makna rohani yang dapat kita ambil dari sini adalah sesungguhnya bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita untuk belajar menghargai, mengasihi, dan bukan melihat orang lain. Bagaimana caranya? Apa yang dapat kita lakukan? Jika ada roh menuduh dan menghakimi dalam diri saya, bagaimana saya dapat melakukannya? Jika ada kecenderungan di dalam gereja saya untuk mencela mereka yang berbuat kesalahan, apa yang dapat saya lakukan untuk mengubahnya sesuai dengan karakter dan tabiat Yesus Kristus? Hidup itu adalah realita. Hidup itu baik ketika kita bahagia. Tetapi jauh lebih baik ketika orang lain berbahagia. Kenapa? Karena kebaikan kita jangan menunggu waktu untuk berubah, tetapi berubahlah selagi ada waktu. Sahabatku, para pemirsa Lentera Embun Pagi yang budiman, jangan kita mengejar kesempurnaan. Setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Karena hal itulah manusia bisa melengkapi satu sama lain. Ketika kita mengejar kesempurnaan, justru bisa saja kita malah tidak bisa menikmati hidup yang merupakan karunia dari Tuhan. Jangan lupa, jika kita terlahir untuk menjadi diri kita sendiri, bukan untuk menjadi sempurna, itu tidak ada. Tetapi carilah hidup yang bahagia, itu lebih bijaksana. Tahukah Anda bahwa orang benar belum tentu benar? Orang itu ketika merasa dirinya benar, sesungguhnya itu sudah nggak benar. Kenapa? Karena orang benar itu adalah orang tidak pernah merasa benar. Jadi begitu Anda ingin belajar terus-menerus merasa benar, nggak benar. Nah, ketika Anda merasa paling benar sendiri, itulah makhluk yang paling nggak benar sendiri. Kenapa? Karena ia menipu dirinya sendiri. Namun orang yang benar belum tentu benar. Tetapi orang yang baik pasti benar. Penipu akan tetap menjadi penipu.
pengkhianat akan tetap menjadi pengkhianat. Pengkhianat hidupnya hanya akan bikin indah. Namun bagaimanapun ia akan menjadi pengkhianat. Tetapi orang yang hatinya tulus dan setia, kendati pun dia dibanting, dicemooh bagaimanapun, tetap menjadi setia. Setia adalah karakter, bukan keadaan. Firman Allah mengajarkan kepada kita di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalimat ini diucapkan Yesus ketika ia berada di atas bukit. Ketika banyak sekali orang berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, Yudea, dan dari seberang sungai Yordan. Apakah identitas garam? Garam menciptakan rasa haus ketika Roh Kudus dalam diri kita. Fungsi garam dunia itu berfungsi, bekerja dengan baik. Saudaraku, sahabat setia, lentera embun pagi yang berbahagia. Maka untuk menciptakan rasa lapar dan haus akan kebenaran, berkumpul sama orang, ngobrol firman Tuhan. Bukan gosip orang lain, tetapi gospel, kabar baik. Bukan cerita tentang kejelekan orang lain. Dan kalau saudara menjadi murid Tuhan, jadi orang percaya, masih adakah rasa dulu waktu kita mengalami dengan cinta Allah yang mula-mula dengan Tuhan? Rasanya baca firman Tuhan, doa ke gereja, wah, semangat api-api yang menyalamanya dalam hati. Ketika Anda baca Alkitab, follow the Bible, baca firman Tuhan, apakah rasa dulu masih ada sekarang? Dan apakah kita hadir dengan orang lain? Orang lain tertarik untuk berbicara mengenai kebenaran atau sebaliknya. Tetapi kalau kita tahu, mau tahu identitas kita sebagai garam dunia, ini harus ada, yaitu menciptakan rasa haus akan kebenaran. Pertanyaan sekarang adalah, apakah saudara rindu Yesus akan datang segera? Saya rindu bila mana Yesus datang segera. Sebuah syair lagu yang kerap kita dengarkan. Zaman sekarang berjagalah. Oh Yerusalem, zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana. Banyak kabar menggentarkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Bawa saya masuk surga. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dunia sekarang tidak sedang baik-baik saja. Apakah harapan saudara dan saya masih seperti dulu? Di waktu bimbang, di waktu ragu, di waktu takut dan cemas dan khawatir, seakan-akan tidak ada harapan. Hari esok yang penuh misteri, tetapi akan merampas sukacita hari ini. Itu sebabnya kata yang paling bijak
dan penuh harapan hari ini itu adalah jangan ragu. Ada sebuah statement yang mengatakan tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan tanpa mata adalah sesuatu yang tidak menyenangkan untuk dapat maju ke depan. Dan sesuatu yang tidak membuat kita buta terhadap masa depan kita adalah kekhawatiran. Ketika firman Allah mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab sebenarnya Allah juga ingin mengatakan seperti yang terkutip dalam Ulangan pasal 32 ayat 10. Bahwa Allah memelihara umatnya bagaikan menjaga biji matanya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menyertai kita dengan limpahnya. Dan terus menerus menjadi sumber berkat bagi hidup kita semua. Untuk mengingat akan kasih Tuhan terhadap orang-orang saleh yang ditebusnya. Tetap semangat, maju terus. Tetaplah bersukacita. Tetaplah percaya untuk melayani Tuhan dan sesama. Waktunya sudah dekat. Tuhan memberkati kita. Don't worry, be happy.